Hati yang gembira adalah obat, bahkan dikatakan obat yang manjur. Kalimat hati yang gembira adalah obat akhir-akhir ini sering kali kita banyak mendengar orang mengatakannya. Saudaraku, mari kita lihat apa yang dijelaskan firman Tuhan tentang hati yang gembira. Kenapa sampai seorang raja besar namanya Raja Soleman atau Salomo mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Di dalam kitab Amsal, saudaraku, Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22, demikian firman Allah untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dikatakan firman Allah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudaraku, ada dua perbandingan yang diberikan Alkitab melalui kitab Amsal. Yang pertama adalah hati yang gembira. Orang yang memiliki hati yang gembira itu seperti obat yang manjur, obat yang sangat manjur. Akan tetapi kalau orang itu tidak memiliki hati yang gembira atau kehilangan semangat, itu orang itu seperti sedang menderita penyakit tulang, pengkeroposan pada tulang, esoteropis atau apa namanya, saya tidak begitu paham. Pengkeroposan pada tulang ini sangat-sangat sakit. Tulang kekurangan pelumas sehingga kering dan kemudian mengalami pengkeroposan, dan ini sangat membuat orang yang mengalaminya sangat menderita sekali, pengkeroposan pada tulang ini. Jadi saudaraku, berbahagialah kita yang memiliki hati yang gembira, karena kita seumpama mendapatkan obat yang manjur sehingga kita memiliki hidup atau tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, rohani yang sehat, seperti itu. Lalu seperti apakah yang dimaksud dengan firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat? Nah, ketika saya pelajari saudaraku, hati yang gembira itu dari berbagai versi Alkitab. Ada yang mengatakan bahagia itu joy atau sukacita. Ada yang mengatakan hati yang gembira itu adalah bahagia dan lain sebagainya. Nah, ternyata hati yang bersukacita itu berbeda dengan hati yang bergembira. Saya lebih tertarik untuk memakai kata joy atau sukacita di sini. Gembira atau happy atau happiness itu lebih mengarah kepada kegembiraan yang dialami seseorang, bukan berasal dari diri orang itu, tapi dari luar orang itu. Contohnya begini, sederhananya begini. Seperti anak saya, mungkin Vano atau Vana, mereka sedang ulang tahun. Nah, ketika mereka sedang berulang tahun, dikasih mamanya kado. Wah, kado itu kesukaan mereka lagi gitu kan. Nah, tentu inilah yang dikatakan happiness atau gembira, bukan sukacita. Ini kegembiraan. Jadi sesuatu yang dari luar yang membuat dia gembira gitu. Dan untuk sifatnya saudara, happiness atau gembira ini lebih relatif singkat. Jadi mungkin bisa 2 hari merasakan seneng banget gitu kan, karena dapat terima kado tadi yang disukainya. Enggak sampai 1 bulan sudah bosan saudara, sudah kehilangan gembira itu. Nah, beda dengan joy atau sukacita atau bahagia ini, saudaraku, bahagia ini timbul dari dalam diri seseorang itu. Nah, apakah yang bisa membuat seseorang itu merasakan damai, tenang, teduh begitu kan, sehingga di dalam hidupnya itu penuh dengan damai sejahtera, ada sukacita tadi. Dan ini sifatnya enggak sebentar, ini bersifat lama bahkan kekal saudaraku. Nah, jadi inilah yang membuat tubuh seseorang menjadi sehat, rohani seseorang menjadi sehat, itu karena di dalam dirinya menemukan sesuatu yang bisa mendatangkan yang namanya joy atau sukacita itu. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Jadi orang yang serong hatinya tidak akan bahagia. Mengapa? Karena dia akan mengalami kebingungan. Hati yang tidak serong membuat orang bahagia. Ini masih di Amsal ya, kita tak usah jauh-jauh mengupas dari kitab-kitab yang lain.
Kita fokus kepada Amsal pasal 17 ini. Hati yang serong, hati yang bengkok, hati yang tidak fokus, hati yang melenceng. Melenceng dari apa? Tentu dari Tuhan. Nah, seseorang yang memiliki hati yang serong, dia akan mengkhianati Tuhan. Dia akan merasa jauh dari Tuhan karena melenceng dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang serong hatinya berarti orang itu nggak punya kesetiaan, begitu. Orang nggak punya kesetiaan kepada apa? Kepada firman Allah, kepada jalannya Tuhan. Nah, saudara, disinilah letak sesuatu yang penting itu yang bisa membuat kita mengerti. Salomo mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika orang percaya tentunya enggak serong jalannya dari jalannya Tuhan, enggak mengkhianati Tuhan, itu orang itu akan tenang hidupnya. Orang yang hidup dalam kebenaran firman, orang yang mau diterangi oleh firman Tuhan, orang yang mau terus taat tunduk melakukan firman Tuhan, di dalam hatinya tenang, saudara. Di dalam hatinya ada kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan akan memberkati hidupnya. Nah, ketika orang tidak serong hatinya, ketika orang tetap setia sama Tuhan, ketika orang tetap taat pada jalannya Tuhan, ketika orang tetap mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Ketika tidak ada kekhawatiran, ketika tidak ada ketakutan, ketika tidak ada kesalahan yang dia lakukan, orang itu pasti damai sejahtera hidupnya. Amin. Inilah yang menjadi sebuah rahasia kenapa Amsal atau Salomo mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Kuncinya apa? Kembali, saudara, hati yang fokus kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, hidup di dalam terang firman Tuhan. Coba saudaraku, kalau kita nggak pernah nyontoh ketika tes atau ujian, tiba-tiba kita menjadi seorang yang mau mencontoh, nyontek gitu ya, nyontek. Itu tidak keringat dingin, tidak ada ketenangan, adanya ketakutan, adanya kecemasan, kekhawatiran. Kenapa? Karena kita nggak pernah nyontek dan tiba-tiba nyontek itu sesuatu yang nyalai aturan yang kita selama ini pegang gitu kan. Demikian pun orang percaya yang selama ini taat akan firman, tiba-tiba dia berbuat dosa, saya yakin hidupnya nggak akan bahagia. Ketika kita hidup benar, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, sesuai dengan yang Tuhan konsepkan, ajarkan untuk kita lakukan, ya pasti hidup kita akan tenang, karena kita nggak salah gitu loh. Karena kita terus berusaha hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan ini yang membuat seseorang memiliki kekuatan yang dahsyat untuk tidak malu-malu datang sama Tuhan, untuk terus berseru kepada Tuhan dan terus memohon kepada Tuhan apapun menjadi pergumulannya, dan Tuhan dengar. Karena apa? Karena kita menjadi anak-anaknya yang taat, yang takut, yang cinta akan Tuhan. Jadi apapun yang panjenengan alami saat ini, hati yang gembira adalah obat. Saya percaya panjenengan semua adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, yang selalu hidup dalam terang firman Tuhan. Apapun yang jenengan berserukan saat ini, apapun yang jenengan doakan saat ini, pergumulan apapun yang jenengan rasakan saat ini didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Percayalah bahwa Tuhan melihat, merasakan apa yang panjenengan rasakan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tetaplah tenang, nikmatilah damai sejahtera, nikmatilah obat yang manjur dari Tuhan, karena kita memiliki hati yang gembira. Kegembiraan ini dapat kita peroleh tidak sementara, tidak 2 hari 3 hari, tapi bersifat kekal, karena kita punya sumber gembira atau joy, sukacita itu, yaitu Yesus yang ada dalam hati kita. God bless you. Tuhan memberkati.